Halo teman-teman, pernah tidak kalian bertanya-tanya bagaimana ya caranya handphone kalian dapat berfungsi? Atau TV, kulkas, bahkan lampu yang hanya dinyalakan dengan menekan tombol saklar. Dan tada, semuanya hidup. Itu semua tidak lepas dari peran energi listrik. Lalu, apa sih sebenarnya listrik itu? Listrik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, electric. Diambil dari bahasa Yunani, elektron, yang berarti batu amber. Ketika itu, batu amber yang digosokkan pada kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Muatan negatif yang terlepas dari inti bergerak menjadi energi yang kita sebut sebagai listrik, yang dapat menjadi daya untuk perangkat elektronik yang kita gunakan. Saat ini, teknologi berbasis listrik sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kendaraan listrik yang ramah lingkungan, lampu lalu lintas. Listrik juga digunakan dalam bidang kesehatan, inovasi pada bidang robotika dan otomasi, juga penerapan pada bidang astronomi, seperti satelit dan roket. Hampir di setiap bidang kehidupan, listrik memiliki peran penting. Sehingga bagaimana mungkin kita sekarang hidup tanpa listrik? Lalu pertanyaannya, dari manakah listrik yang kita gunakan ini berasal? Listrik berasal dari berbagai sumber energi, yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui proses tertentu. Fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan listrik ini disebut pembangkit listrik. Beberapa jenis pembangkit listrik diantaranya: pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, menggunakan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, atau gas alam untuk memanaskan air dalam boiler dan menghasilkan uap. Uap tersebut menghasilkan tekanan, lalu memutar turbin dan menggerakkan generator. Generator menghasilkan listrik dengan cara membuat konduktor berputar pada medan magnet, sehingga terbentuk aliran elektron atau listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menggunakan energi potensial air yang disimpan dalam bendungan atau waduk untuk menggerakkan turbin air. Air dialirkan dengan tekanan tertentu agar dapat memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN menggunakan reaksi nuklir fisi atau pemecahan inti atom untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Proses selanjutnya hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, yaitu uap dengan tekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin yang terhubung pada generator penghasil listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB menggunakan energi kinetik angin untuk memutar turbin angin. Gerakan turbin angin terhubung dan kemudian menggerakkan generator pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM menggunakan bahan organik biomasa sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator penghasil listrik. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel surya atau solar panel. Berbeda dengan pembangkit listrik lainnya, PLTS ini menggunakan panel surya untuk menyerap energi radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik. Ketika foton atau partikel sinar matahari bertemu dengan atom semikonduktor sel surya, elektron akan terpisah dan bergerak menjadi arus listrik. Energi listrik yang telah diproduksi oleh pembangkit listrik tersebut kemudian disalurkan ke pengguna akhir, seperti rumah tangga, perusahaan, dan industri. Setelah itu, listrik dapat disimpan dalam bentuk statis, seperti baterai dan aki, agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Nah, demikian teman-teman sekilas pengetahuan tentang listrik. Yuk cermat menggunakan listrik!